para pendengar Suyanto.id, selamat ketemu lagi. Saat ini kita akan bincang-bincang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat di channel Suyanto.id. Kali ini kita bersama dengan Ibu Istiqomah MPD. Beliau adalah Widya Iswara P4 TK PKN IPS. PPKN IPS. Gimana Bu? Nah, itu. Pakai PPKN atau PKN IPS? PKN. Ya, oke. Pendidikan Kewarganegaraan ya. Ya, kita ulangi. Beliau adalah Widya Iswara PKN IPS Malang yang tempatnya di Batu, Bu ya. Ya, di Batu. Ya, Kota Dingin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Prof. Semoga Profesor juga sehat selalu. Ya, alhamdulillah, itulah kita harus berdoa kenceng karena supaya bisa terlindungi dari virus COVID yang masih juga belum menurun di negara kita. Nah, Bu, kali ini kita berbincang-bincang mengenai program yang diluncurkan. Saya kira sudah diluncurkan kemarin kalau nggak keliru, adalah guru penggerak. Apa esensinya ini menurut Bu Istiqomah, Bu? Mari, Bu. Nah, jadi saya mencoba ini kita bincang-bincangnya yang kalau bahasnya nggak pakai apa yang disampaikan dari regulasi atau di yang kementerian ya Prof ya, yang kita rasakan aja ya. Iya, betul. Iya. Jadi menurut saya guru penggerak itu sebuah program yang menggerakkan guru-guru terutama yang berpotensi, yang punya potensi yang memang siap belajar untuk bergerak maju gitu, Prof. Iya. Nah, itu menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin pendidikan tampaknya kalau saya melihat dari materi-materi ajarnya itu. Gitu, Prof. Ya. Jadi nanti ke depan memang kepala sekolah, kemudian pengawas itu adalah direkrut dari guru-guru penggerak ini. Nah, apa sebetulnya yang akan mereka alami ketika dia sudah direkrut dan masuk ke dalam program guru penggerak itu, Bu? Apa yang kita harapkan, Bu, dari situ, Bu? Ya, kalau melihat dari materinya sih Prof ya. Jadi guru penggerak itu menurut saya yang dulu saya juga seorang guru ya Prof ya, kemudian jadi Widya Iswara. Jadi artinya saya juga kenyang dilatih dan sekarang sudah mulai 4 tahun ini sudah biasa melatih guru. Ada yang berbeda Prof dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain. Kalau pelatihan yang lain itu yang dibahas di guru itu ya yang dilatihkan di guru itu selalu terkait dengan tugas utamanya mengajar gitu yang hanya berkaitan dengan kelasnya. Kalaupun ekstra mungkin hanya dengan ekstranya. Kalau yang guru penggerak ini guru tetapi tugas-tugas yang dipelajari itu bahkan sampai level sekolah Prof. Jadi kayak dia itu kayak dipersiapkan betul untuk menjadi seorang kepala sekolah gitu Prof. Itu yang saya tangkap itu Prof. Ya, berarti para guru yang daftar itu nanti bisa punya keterampilan leadership saya kira, kepemimpinan yang pada akhirnya nanti bisa memimpin sebuah sekolah dan atau bahkan bisa mengawasi sekolah-sekolah dalam konteks untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas atau luaran dari proses pendidikan kita saya kira. Apa seperti itu kira-kira, Bu? Kalau melihat dari materi-materinya, Prof, itu sepertinya seperti itu, Prof. Kita ambil saja materi yang di modul 2 ini, Prof ya. Modul 2 yang sekarang lagi jalan di modul 2.2. Hari ini teman-teman tadi ada video conference dengan instruktur ya, Prof. Itu tentang apa ya? Bagaimana dia mengelola emosi, emosi itu bagaimana itu tidak dia hanya sebagai seorang guru di depan kelas dengan mengelola muridnya, mengelola jam mengajar, tapi itu dihadirkan sosok guru yang dia diberi tugas yang ngajar, ya dapat tugas dari kepala sekolah, dapat tugas dari dinas. Jadi digambarkan seolah-olah ada guru itu yang stres gitu Prof. Nah,
Ya. Guru itu diminta untuk gimana kalau Anda jadi guru seperti dia, apa yang harus Anda lakukan. Ada lagi juga latihannya, guru-guru diminta membuat visi misi sekolah, diminta untuk membuat mengembangkan budaya positif di sekolah. Menurut saya selama saya jadi guru saya belum pernah Prof menerima pelatihan yang materinya seperti itu karena itu levelnya udah di luar kelas gitu loh Prof. Ya, Kok ya benar. tiba-tiba ini ada, bukan tiba-tiba ya, di guru penggerak ini kok ada ya pelatihannya disiapkan seperti itu. Maka kalau beberapa kali Pak Dirjen mengatakan ini menyiapkan pemimpin pendidikan, bahkan kemarin Pak Direktur Dikdas itu juga menyampaikan bahwa apa itu namanya para guru penggerak memang disiapkan untuk menjadi kepala sekolah. Saya kok srek toh Prof, seneng gitu loh. Jadi Ya, kebayang yang kalau dulu mau jadi kepala sekolah kalau bukan orang dekat atau ada faktor like and dislike dengan pejabat itu sulit kan Prof, katanya ya. begitu. Ya memang dari apa, tagline-nya, dari guru penggerak ini memang ingin melahirkan guru generasi baru. Nah itulah yang, dirasakan. Kalau, begitu, maka Ibu Istiqomah menyarankan apa kepada guru-guru ini? Ayo berbondong-bondong ikut atau menyiapkan diri, materinya supaya, ketika dilatih itu segera klik, begitu atau pokoknya yang penting daftar dan apa yang terjadi ikuti saja. Atau daftar itu kan belum tentu bisa diterima, kan ada seleksinya, Bu, ya? Iya, iya, Prof. Jadi memang kalau dibandingkan dengan pelatihan-pelatihan yang lain gitu ya, saya melihat memang ini Prof, guru penggerak itu seleksinya mulai dari fasilitator, kemudian guru pendampingnya, kemudian guru penggeraknya. Semuanya memang seleksinya berat Prof ya. Tentu Ya, saja saya tidak boleh membocorkan di sini seleksinya apa gitu ya. Jadi ya, kan memang secara psikologis dia bukan orang yang tangguh, bukan seseorang yang suka menerima tantangan ya agaknya nggak bisa masuk gitu Prof gitu loh. Saya ya, melihatnya itu seleksinya itu kayak seleksi bener-bener yang ditangani oleh mereka-mereka yang terbiasa seleksi untuk fit and proper test itu loh Prof. ya, ya, Saya sendiri kan ngalami ketika diseleksi untuk apa itu fasilitator. Jadi saya nggak pernah juga sih ngalami seleksi seperti itu. Jadi hanya istilahnya saya mengatakan begini, kalau Bapak Ibu adalah guru yang suka tantangan, yang pingin maju, tidak hanya menjadi guru biasa, maka harus daftar guru penggerak. Tapi kalau memang bukan tipe itu, hanya guru yang sukanya di zona nyaman, ya silahkan gitu Prof. Silahkan ya, jangan daftar, maksud saya begitu. ya. Berarti, ini kalau begitu syaratannya begitu ketat, mungkin jadi, bahwa apa, formasi-formasi atau target jumlah yang harus masuk ke guru penggerak, ada kekhawatiran kurang nggak, Bu, ya? Sehingga, sepi dari pendaftar gitu, mungkin nggak itu terjadi? Kalau setahu saya ya, untuk yang saya lihat di Malang itu banyak sekali yang nggak diterima gitu ya, yang di Lombok Timur juga, apa itu, ada juga yang karena saya tahunya hanya yang di Malang dengan Lombok Timur ya, kebetulan kantor kami P4TK PKN itu kebagiannya Lombok, bukan Lombok Timur ya, Lombok, Malang, sama, Bima Prof. Jadi Ya, setahu saya itu, banyak yang tersisih juga sih Prof. Hari ini juga ada pengumuman teman-teman yang seleksi fasilitator yang tahap kedua ya Prof ya, untuk ya, mengawal nanti guru penggerak yang angkatan kedua. Itu juga apa itu namanya banyak juga yang tersisih. Artinya antara yang daftar dengan yang ditolak ternyata masih lebih banyak yang lebih sedikit yang diterima. Insya ya. Allah berarti nggak kekurangan Prof. Oh, berarti kan bisa kekurangan dong kalau lebih sedikit gitu. Karena kan syaratnya nggak sembarangan. Kan, itu dari sisi fasilitator, Bu, yang baru direkrut ini, belum guru penggeraknya ya? Saya belum mendengar untuk yang hasil yang berikutnya, Prof ya. Tapi sepertinya sudah ada, saya belum menerima ini ya, belum menerima filenya. Kalau hari ini yang fasilitator disiapkan untuk angkatan 2 memang sudah pengumuman tadi jam 12. Jadi gini, Prof, guru penggerak itu belajarnya satu angkatan itu kan 9 bulan, Prof. Itu Oke. waktu yang panjang sekali sehingga Ya,
fasilitator yang angkatan saya kemarin, gitu ya, Prof ya, itu tinggal sedikit yang belum dapat kelas gitu. Sementara kami setiap hari harus mengawal 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit itu untuk satu kelasnya. Saya sendiri misalnya pegang 2 kelas di P4TK yang lain, sepertinya teman IPA itu ada yang pegang 3 kelas, Prof. Jadi kalau satu Widya Iswara, satu fasilitator pegang 3 kelas atau 2 kelas sudah 3 jam kan sehari, Prof. Itu kan baru tatap mayanya saja, belum persiapan. Kita kan harus ngawal penilaian tugas-tugas mereka. Kadang diskusi di LMS nggak puas, masih tanya jawab di WhatsApp kan gitu, Prof. Jadi rentang waktu yang 9 bulan itu tidak mungkin, berat sekali bagi kami misalnya fasilitator ke angkatan 1 yang masih mengawal sampai bulan Juli nanti, Prof ya, insya Allah ya. Kemudian ada angkatan kedua akhir bulan ini insya Allah ya. Kalau misalnya kami ditambahi kelas kan nggak mampu, Prof, secara psikologis berat banget. Karena itulah dibutuhkan fasilitator untuk angkatan yang berikutnya. Dan memang guru penggerak itu kan tidak seluruh wilayah Indonesia langsung rekrut gitu kan, enggak, Prof. Ada daerah-daerah tertentu gitu. Iya, betul. Jadi gitu. Yang paling siap kali ya, yang direkrut pertama kali. Jadi untuk saat ini rekrutmen itu baru pada tahapan fasilitator, Bu Istiqomah. Iya begitu kan? Bukan, Prof. Bukan. Di angkatan 1 fasilitator sudah, guru penggerak sudah, guru pendampingnya sudah. Kami sudah jalan pelatihannya, Prof. Ini sudah masuk di modul 2.2. Nanti insya Allah kami kan sampai Juli, Prof. Nah, bulan ini akhir bulan ini kan akan ada angkatan kedua. Angkatan kedua dengan guru penggerak dari daerah lain, Prof. Otomatis dibutuhkan guru pendamping dan fasilitator yang baru gitu. Jadi makanya ada rekrutmen lagi. Fasilitator itu harus dari P4TK atau ada juga dari guru. Dulu kan kita punya guru inti beribu-ribu itu dulu. Seluruh dari ini, Prof, dari pengawas, Prof. Dari pengawas dan Widya Iswara untuk fasilitatornya. Kemudian kalau pendamping, jadi itu guru praktiknya, ya, guru praktik yang mendampingi guru-guru penggerak itu di lapangan ketika mereka sudah mempraktekkan apa-apa yang dipelajari secara tatap maya bersama instruktur dan fasilitator. Nanti guru pendamping itu ada yang dari dosen, ada yang dari pengawas, ada yang dari guru-guru hebat, Prof, gitu ya. Guru-guru yang prestasinya luar biasa itu banyak yang direkrut sebagai guru pendamping, Prof. Mereka yang mendampingi para guru menerapkan apa yang dipelajari itu di lapangan. Seperti itu, Prof. Jadi kan kita punya data, saya kementerian punya data mengenai guru inti, kemudian guru yang pernah menjadi trainer dari trainee misalkan saja. Itu kan sudah ada, Bu, dulu. Nggak dimanfaatkan itu kira-kira. Itu mungkin manfaatnya hanya di portofolio, Prof. Karena balik lagi kalau kita runut ya, Prof ya, saya mohon maaf kalau misalnya ini sifatnya subjektif ya. Di masa-masa lalu itu kan orang-orang yang bisa jadi guru inti itu kan adalah orang-orang dekat, orang-orang itu dulu. Kalau saya merasakan baru di kurikulum 2013 mulai, Prof, itu ada artinya guru-guru yang terpilih lah yang kemudian akhirnya jadi instruktur itu kayaknya udah mulai seleksi gitu, Prof. Lalu balik ke Mbak juga PKB itu kan juga guru-guru yang terpilih yang UKG-nya tinggi gitu. Kalau sebelum-sebelumnya ya seperti itulah, Prof, yang sebelum PKB sama K13. Nah, yang di guru penggerak ini tentu saja portofolio masih masuk, cuman tes seleksinya itu memang ketat menurut saya sih, Prof. Sekarang belum pernah ngalami gitu loh. Bu Istiqomah ikut seleksi nggak itu? Ikut, Prof. Kalau nggak ikut seleksi nggak bisa jadi fasilitator, Prof. Ya, maksud saya siapa tahu kalau P4TK itu sudah dianggap bahwa memiliki kompetensi untuk menjadi fasilitator kan? Enggak juga, Prof. Jadi kami juga seleksi, banyak juga yang tidak lolos. Ya alhamdulillah saja mungkin lagi nasib saya untung sayanya masuk, Prof. Seleksinya berapa hari? Tesnya berapa hari itu? Seleksinya ada seleksi tulis, Prof. Mohon maaf saya tidak berani untuk menyampaikan karena ini adalah rahasia. Jadi tapi konon yang menguji
menguji itu lembaga pengujinya itu melibatkan orang-orang yang biasa memang melakukan tes and proper test untuk calon-calon pejabat, Oh, termasuk pejabat di BUMN. Konon katanya seperti itu, Prof. Makanya saya juga menurut saya surprise banget, seumur-umur belum pernah seleksi dengan melalui tahapan-tahapan seperti itu. Kalau fasilitator itu nggak terlalu banyak. Yang berat itu kayaknya di pendamping, Prof. Yang pendamping. guru praktikan itu Ya, banyak sekali persyaratannya, Prof. Kami pun sebenarnya banyak, tapi pendamping juga sangat banyak, Prof. Jadi ya, ada portofolio macam-macam, harus ada yang isiannya itu, Prof. ya. Isiannya itu banyak banget, kemudian ada tenggat waktunya. Jadi menurut saya hanya orang-orang yang daya tahannya siap untuk dikejar-kejar target, biasa menulis sih, Prof. Ya, ya. Tetap aja kemampuan menulis berpengaruh sekali. Sehebat apapun pemikirannya, kalau dia tidak bisa menuangkan dengan baik, saya kira nggak bisa lolos. Itu, Prof. Oh, ya, ya, betul. Ya. Karena menulis yang concise itu nggak gampang. Yang lugas, padat, dan menjelaskan itu nggak gampang memang. Mungkin Jadi, saya lolos karena itu, Prof. Bukan yang lain. ah, Saya juga masih harus banyak belajar soalnya, Prof. Tapi memang ya. Selamat. ketika jadi fasilitator ini saya merasa juga sebenarnya saya juga belajar banyak juga dari teman-teman guru. Jadi semacam learning community-nya memang terbentuk, Prof. Sebagai Widya Iswara, saya dapat banyak ilmu dari mereka yang memang di lapangan, kemudian teman-teman juga saling belajar itu. Ya, Itu yang luar biasa dari guru penggerak ini, Prof. ya. Jadi selama ini yang diutek-utek adalah fasilitator dan pendamping. Lalu pendamping itu kalau menurut yang Ibu ketahui berapa rasionya? Satu pendamping bisa mendampingi guru berapa gitu? Satu pendamping itu 5 orang, Prof. Oh, oh, itu banyak sekali. Nah, kapan mau selesai membuat guru penggerak 3 juta, Bu? Nah, itu yang saya ya mungkin begini, saya juga kurang paham nanti ke depannya kayak gimana ya, Prof, ya. Jadi dari kabupatennya kan tidak terlalu banyak. Mungkin merekalah nanti yang akan mendiseminasikan di daerahnya masing-masing. Jadi guru penggerak, misalnya saya kan pegang 2 kelas, Prof. Satu kelasnya 10 orang, berarti saya pegang 20 orang. Nah, saya itu juga didampingi oleh guru pendamping, jumlahnya 4. Masing-masing pendamping itu mendampingi 5 guru penggerak. Nah, posisi lokasi tempat tinggalnya memang diupayakan guru pendamping itu yang dekat dengan guru penggeraknya, Prof. Jadi saya misalnya pegang kelas Lombok Timur, tapi pendamping saya yang mendampingi 5 guru penggerak saya itu juga berasal dari sekitar Lombok Timur gitu, Prof. Kalau satu fasilitator harus memfasilitasi berapa guru, Bu? Rasionya 1:30? Ada? Antara 20 sampai 30 kan tadi saya sampaikan. Sepertinya ya, saya pernah mendengar di IPA ada yang 30, Prof. Oke. Karena memang ya ada yang kurang mungkin ya, atau Ya. karena kemarin itu ada sempat satu WI yang meninggal dunia gitu, Oh, yang ya ampun. memang fasilitator. Jadi mungkin ditambah itu gitu ya. Tapi standarnya kayaknya 1:20, Prof. Ya, ya. Berarti kalau Ibu jadi fasilitator satu kelas itu punya tim 24 pendamping, ya kan? Oh, enggak, Prof. Satu kelas saya isinya 10, tapi Oh, saya pegang 2 kelas. oh gitu. Iya, Oh, ya. Terus ya. satu kelas ada 2 pendamping gitu, Prof. Oh, ya, ya, ya. Ya, sama saja dalam arti jumlahnya, namanya Oh kelasnya iya, beda. jumlahnya 24. Iya, jumlahnya 24. Pengelaskannya itu eh, atas dasar apa itu? Atas dasar lokasi sekolah atau atas dasar angkatan saja? Sepertinya lokasi, Prof. Sepertinya Lokasi. lokasi, iya. Ya, karena kan apa? eh, Mereka kan harus praktek ketika nanti saatnya didampingi itu kan terutama kan praktek Betul. dalam apa? Dari setelah belajar mungkin kasus, isu dalam pendidikan, teori, kemudian lalu Iya, praktek didampingi. Nah, yang iya. melatih pendamping siapa, Bu? Ada di BIMTEK, Prof, dari pusat. Jadi ada instruktur. Jadi ada instruktur yang juga melatih kami.
melatih para membimtek para fasilitator, Ya. instruktur itu juga yang membimtek para pendamping, gitu Prof. Oh, Mereka itu kalau yang pendamping itu diseleksi oleh asesor, Prof. Asesor. oh, Pendamping, guru penggerak itu diseleksi oleh asesor, ada praktik, mereka harus praktik ngajar. Seperti itu, Prof. Jadi memang ah, kalau hari ini tatap maya, mereka ya orang-orang yang memang harus benar-benar familiar dengan TIK. ya. Asesornya dari mana? Dari kementerian atau dari mana, Bu? Rekrut juga, Prof. Jadi Oh, direkrut juga, ada seleksi asesor juga. Jadi pun seleksi asesornya juga lumayan agak berat juga ya, karena ada juga teman saya yang saya lihat kayak punya potensi tersisih juga gitu, Prof. Jadi yang oh, terpilih, saya melihatnya maka saya mengatakan gini, Prof. Makanya saya itu rasa-rasanya di sini, Prof. Mulai dari asesor, fasilitator, guru pendamping, guru penggerak itu diseleksi sedemikian ketat, maka saya membayangkan harus program ini tuh harus dikawal benar supaya benar-benar menghasilkan output yang luar biasa dan outputnya nanti jangan sampai nggak kepake gitu loh, Prof. ya, ya. Udah diseleksi luar biasa, prosesnya panjang dan terutama bagi guru penggerak ini juga berat gitu ya. Kalau kemudian mereka setelah itu tidak diapa-apakan, tidak diberdayakan, lah kan weman toh Prof. Ya Ya, eman dana, eman ilmunya, istilahnya kayak gitu loh Prof. ya, ya, ya. Karena ini sangat apa? Time-nya itu waktunya sangat intensif waktu ini. Jadi saya bayangkan ini nggak bisa cepat karena kan 3 juta. Misalkan 9 bulan itu satu angkatan kan nggak akan bisa misalnya 5.000 gitu. Saya kira 5.000 guru atau 10.000 kan nggak mungkin Bu, karena fasilitatornya tadi kan hanya 20. Kalau butuh 10.000 berarti perlu 5.000 fasilitator. Banyak juga Bu ya. Itu Kan hanya. sepertinya tidak semua guru bisa masuk jadi guru penggerak, Prof. Jadi kayak di Malang jatahnya berapa, di Oh, Lotim jatahnya berapa. Nah, guru-guru penggerak ini kalau dugaan saya ya, Prof, mereka inilah yang akan digadang, diciptakan menjadi pemimpin pendidikan di kotanya masing-masing gitu loh, Prof. ya, Dan ya. mereka lah yang akan mendisiminasikan, menerapkan apa-apa yang dipelajari di guru penggerak untuk menggerakkan pendidikan di kota kabupatennya. Sepertinya itu yang saya tangkap, Prof. Ya, dan mungkin juga mengimbaskan mungkin ya dari guru penggerak itu mungkin nggak mengimbaskan kepada guru lain. Begitu Bu, idenya. Kalau sementara yang saya lihat di kelas-kelas lain di programnya itu belum tidak ada tertulis untuk Oke. mengimbaskan, Prof. Tetapi gini, Prof. Karena mereka menerapkan. Seperti contoh gini, Prof. Ketika mempelajari tentang budaya positif, maka tugas guru penggerak itu adalah membuat rancangan bagaimana dia mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolahnya, gitu ya kan. Ya, Yang tentu saja dia akan melibatkan misalnya komite, kemudian ya, masyarakat sekitar atau stakeholder yang lain. Nah, di sini kami sebagai fasilitator memang misalnya Prof itu membimbingnya cuma sampai di perencanaan. Lalu eksekusinya dia akan didampingi oleh pendamping, Prof. Nah, oh, menurut saya di sini apa yang dilakukan oleh guru penggerak itu apa ya imbasnya itu ya hasil yang dia pelajari itu dia terapkan kemudian yang menikmati sekolahnya. Ada yang menciptakan sekolah ramah anak, ada yang adiwiyata, ada yang mengelola lingkungannya. Seperti itu, Prof. Jadi makanya tadi saya katakan, ini pelatihan ini enggak kayak pelatihan yang lainnya yang hanya fokus di kelas gitu. Ini bisa di luar kelas gitu loh, Prof. ya betul. Itu. Saya kira lebih ekologi pendidikan lah. Gitu. Oke. Masalah culture, lingkungan, kemudian jangan sampai gimana menangani bullying, bangsanya gitu-gitu. Iya betul betul Pak, seperti itu juga. Ya, Jadi kalau kemarin-kemarin saya pelatihan nih misalnya ya, atau yang sebelumnya itu ya bagaimana membelajarkan anak-anak yang host, bagaimana anak-anak belajar senang, bagaimana anak-anak kreatif, bagaimana KIKD, kemudian indikatornya, penilaian proses belajarnya, penilaiannya itu sesuai. Nah kalau ini sampai ke keluar gitu loh, tidak ya, hanya di titik itu saja gitu. ya, Makanya saya mengatakan bahwa memang
ini pelatihan yang cocok untuk calon pemimpin pendidikan. Ya, Tetapi balik lagi, kalau tidak dikawal sungguh-sungguh, ya maksudnya gini, ya semua yang terlibat di sini istilahnya itu kan diajak kerja keras gitu. Harus ada sesuatu gitu. Misalnya kan kalau misalnya tadi guru penggeraknya itu dalam tanda kutip akan dijadikan calon kepala sekolah di masa depan. Nah, guru pendampingnya gitu ya, terutama yang juga masih guru itu juga harus ada sesuatunya gitu, Prof. Karena ya, kami kerjanya kan juga ya, ya, sekian betul. bulan. Ya, Begitu juga dengan fasilitator yang juga ya, terlibat di dalamnya gitu. Karena ketika yang lainnya tidak bergerak, kami bergerak, Prof. ya, Guru-guru itu apalagi misalnya guru-guru ya. Saya lebih kalau saya menceritakan tentang kami yang BI jadi fasilitator nanti dikira curhat. Enggak, saya memberi contoh. Ini karena saya belani yang guru penggerak, Prof. ya, Ketika teman-teman yang lainnya hanya ngajar tatap maya, kalau yang masih tatap maya atau sudah tatap muka, meskipun masih uji coba di beberapa daerah, mereka masih harus setiap hari harus buka LMS, Prof, ya, ngerjakan tugasnya. Kemudian nanti kalau misalnya kami cek gitu, setiap hari kan kami juga harus buka LMS, Prof. ya, Kalau jadwalnya 2 kali 45 menit, kami juga harus membuka 2 kali 45 menit, ada time span-nya 2 kelas berarti 2 kali 2 kali 45 menit. Mereka juga seperti itu kan, Prof. Nah, ya, ini belum kendala sinyal loh, Prof. ya, Ketika mereka harus cari sinyal kemana-mana, ini yang paling nyesek ini kalau yang di daerah itu. ya, Kadang sayap terpental, nggak ada sinyal. Nah, bayangkan Prof, ketika mereka sudah belajar sungguh-sungguh di saat teman-teman yang lainnya nyantai gitu, dan itu rentang waktunya panjang gitu. ya, Kalau tidak dikawal, ini nanti ada apakah ya, harus ada permennya atau apa ya, gitu ya, bahwa ini misalnya ada permen bahwa nanti yang jadi kepala sekolah untuk bisa jadi kepala sekolah harus lulusan guru penggerak misal, Prof. ya, Ini misal saya ada. membayangkannya ya. Kalau sampai ada regulasi seperti itu kan teman-teman yang lain gitu eh, akan gini, wah kalau begitu saya harus ikut dong jadi guru penggerak karena memang di sini dilatih daya lenting, Prof. Ya, Dengan tuntutan tugas yang kayak gitu, dia sanggup enggak. Nah, kalau kemudian ini kan masih wacana ya, saya belum tahu, belum mendengar ada apakah permen atau regulasi yang tertulis gitu. Kalau ada ya, tertulisnya kan, yang lain yang pengen jadi kepala sekolah mikir kalau nggak daftar, Prof. ya, Gitu. Jadi kita punya semacam stok lah, stok untuk calon-calon pemimpin pendidikan yang hebat itu diciptakan melalui guru penggerak. Sepertinya ya, bisa begitu. ya, ya, dalam arti bahwa harus ada kepastian. Oh ya, What next gitu loh. Setelah kita bergerak-bergerak ini akan dalam posisi apa? Sebab kalau nggak jelas, nggak ada reward ya, nggak ada insentifnya, ya orang males juga saya kira. Bukan males, artinya muspro tadi tidak iya, tidak sesuai dengan cita-cita bahwa kepala sekolah, pengawas itu adalah berasal dari guru penggerak yang sudah dilatih mengenai eh, kepemimpinan dan dilatih sebagai guru generasi baru. Nah, iya, saya kira kita sudah banyak memberi informasi dan aspirasi, inspirasi semuanya komplit. Mudah-mudahan banyak guru yang tertarik menjadi guru penggerak, iya. fasilitator, kemudian pendamping, sehingga program perbaikan mutu guru kita itu bisa segera diwujudkan, Bu Istiqomah ya. Jadi Oke, jadi Prof, saya memang berharap ada regulasi yang tertulis karena begini Prof, 9 bulan itu untuk yang angkatan pertama ini kan udah tinggal sampai Juli misalnya Prof. ya, Tapi yang angkatan berikutnya kan masih panjang. Sedangkan kita tahu dunia politik di Indonesia itu hari ini bisa tahu, besok bisa tempe, besok bisa mendol, bisa ganti yang lain gitu. Ketika ketika masinisnya mungkin berubah, jangan sampai apa yang dirancang panjang dan sudah menghabiskan dana banyak melibatkan banyak orang itu kemudian tidak terkawal ya, gitu loh Prof. ya, Maka saya itu berharap ada kan kemarin ada wacananya seperti itu. Kalau ada regulasi tertulisnya atau ya, apanya itu kan kuat gitu loh Prof. ya, Jangan sampai ketika masinisnya ganti nanti ganti juga kan kasihan oh, gitu. kalau perlu dibikin perpres itu. Itu peraturan pemerintah biar kalau ganti menteri nggak gampang diganti lagi gitu loh. Karena kan itu sudah menjadi jargon masyarakat.
ganti Tapi tentu saja gini, Prof, juga di program guru penggeraknya juga harus ini ya, maksudnya apakah materi pelaksanaannya juga harus mendengarkan yang apa ya, pengembangnya itu juga kalau ada masukan-masukan gitu juga harus mau melakukan perbaikan, karena bagaimanapun para guru penggerak, para pendamping, fasilitator yang menjalankan program ini yang paling tahu di bagian mana yang kayaknya ada kelemahan, ada kekurangan gitu. Dan itu ya kalau misalnya didengarkan, semoga bisa program ini bisa menjadi lebih bagus dan hasilnya tentu lebih bisa diharapkan oleh semua pihak. Ya, insya Allah Bu, saya yakin akan mendengarkan itu Pak Dirjen. Amin, amin. Teman saya Pak Dirjen. Pak Irwan Syahrir Pak ya. Ya. Oke lah Bu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Dan karena itu kita harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Amin. Nah, begitulah para pendengar suyanto.id. Jangan lupa klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari suyanto.id. Terima kasih Bu Istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof.